Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, yang ada di Kemang Utara, di Jakarta Selatan. Dan kami bersyukur oleh karena selama bertahun-tahun, kami boleh melalui radio ini, bertemu dengan para pendengar, dan kami boleh bersama-sama belajar untuk mengenal Tuhan dan memuliakan Dia, melalui kehidupan kita yang nyata ini. Dan sekarang kita masih melanjutkan akan topik yang kita bicarakan, yaitu mengenai time and work, yaitu waktu dan kerja. Jadi kita sudah membicarakan beberapa aspek, dan kali ini kita akan fokuskan kepada apa yang dikatakan Paulus dalam Kolose pasal 3, yaitu in everything, do it as if unto the Lord. Dalam segala sesuatu, lakukan itu seolah-olah kepada Tuhan. Jadi jangan kita pikir bahwa pekerjaan Tuhan yang kita lakukan di tengah waktu yang Tuhan sediakan ini, itu selalu seolah-olah hanya hal-hal khusus yang bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Itu keliru. Bukan hanya kalau kita lagi ibadat, bukan lagi kalau kita lagi pelayanan rohani, bukan hanya pada saat kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang miskin, bukan hanya pada saat kita doa, bukan hanya pada saat kita itu berpikir hal-hal rohani, tetapi dalam segala sesuatu. Termasuk pada saat kita kerja, pada saat kita itu ada di dapur, pada saat kita itu sedang mengendara akan kendaraan kita, pada saat kita itu sedang berolahraga, pada saat kita lagi memakai handphone itu, bercakap-cakap, bercanda dengan teman atau family kita, pada saat kita itu sedang bermain dengan anak-anak kita, pada saat kita membaca koran, pada saat kita pergi ke bank, pada saat kita itu membelanjakan uang, pada saat kita pergi ke toko, pada saat kita memilih barang. Nah, do it as if unto the Lord. Lakukan. Oleh karena apa? Oleh karena kita dalam 1 Korintus pasal 6 disebutkan kita sudah dibeli dengan harga tunai. Itu artinya darah Kristus itu menebus akan seluruh hidup kita. Menebus dosa kita, kemudian seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan. Nah, oleh karena kita ini milik Tuhan, seharusnya seluruh aspek hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi ini tidak lagi kita menjadi manusia yang terpecah-pecah. Hanya pada saat-saat tertentu saja kita sedang worshiping God. Tidak. Makanya Paulus dalam Roma 12 juga mengingatkan, bukan? Persembahkanlah tubuhmu. Ayo kita pakai new mind, jangan old mind. Kalau old mind, kita hanya pada hari-hari Sabat kita pergi ke bait Allah, ke sinagog, gitu saat itu. Kita hanya pada saat-saat tertentu saja mempersembahkan offering, mempersembahkan korban, lalu kita beribadat, mendengarkan firman. No, ayo change your mind, pikirkan, perbarui, dan persembahkanlah. Oleh karena apa? Oleh karena kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Sehingga kita hidup tidak lagi di dalam masa ini ya, masa perjanjian lama, di mana Kristus belum datang, belum menebus, belum mati di atas kayu salib, belum dibangkitkan dari kematian. Tetapi sekarang kita sudah. Sehingga semua yang sebetulnya dulu menjadi prasyarat, sekarang tidak lagi menjadi prasyarat untuk bertemu dengan Tuhan. And in anything, dalam segala sesuatu, kita itu mengalami kehadiran Tuhan. Maaf, bahkan di kamar mandi pun Tuhan hadir bersama dengan Anda. Apa yang Anda lakukan di sana? Lakukanlah seperti saudara sedang beribadat kepada Tuhan. Saudara kuliah, meskipun kuliah apa? Kuliah matematik, kuliah komputer, kuliah apa saja. Pada saat kuliah, lakukanlah itu. Seolah-olah itu worship kepada God. Jadi mempunyai suatu nilai seperti kerja bagi anak-anak Tuhan. Apa yang dilakukan itu mempunyai nilai ibadat. Itu adalah pertanggungjawaban iman.
Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, ini sebetulnya merupakan suatu peringatan lagi begitu ya, bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan segala sesuatu itu seperti kepada Tuhan, kan berarti ada kesungguhan, ada tanggung jawab, ada dedikasi, ada komitmen. Kan sebetulnya seperti itu toh Pak. Tapi kenapa banyak orang itu yang males-males gitu, kalau enggak disuruh, enggak kerja, enggak disuruh, misalnya saja mahasiswa, kalau enggak diingatkan, paper juga enggak dikerjakan gitu, ujian juga seenak-enaknya gitu. Bagaimana sih Pak? Kita itu setiap waktu lalu kita alert gitu, kita itu waspada bahwa dalam segala hal kita lakukan seperti kepada Tuhan. Sehingga kalau toh tidak ada yang lihat pun, itu kita ada keinginan untuk bertanggung jawab. Justru gitu, itu Pak. intinya. Itu artinya hubungan dengan Tuhan itu betul-betul ada atau tidak ada. Ya kan? Berarti kalau dia hubungannya dengan Tuhan itu sebetulnya dia tidak tahu, tidak ada. Inilah sebabnya dia hidup ya semau gue, ya tergantung kondisinya, tergantung moodnya, kan begitu. Tapi kalau hubungan dengan Tuhan itu ada, itu berarti dia mengerti, dia menyadari, dia mengalami Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir, Tuhan itu hadir. Di mana saja Tuhan itu hadir. Pada saat saya itu sedang mencuci akan piring dan pot atau pan, itu Luther mengatakan even washing pot and pan is worshiping God. Jadi sedang beribadat ini. Sehingga saya tidak bisa asal-asalan. Bahkan saya tidak bisa dengan mood itu yang jahat. Kalau bisa, saya itu washing itu dengan baik, dengan bersih, menatanya dengan bersih, nanti mengeringkannya dengan baik. Dan pada saat saya wash itu, saya mengingat hal-hal yang baik. Saya bukan pikirannya jahat. Saya menyanyi, memuji Tuhan. Nah, so beautiful ya. Hidup ini beautiful. Kadang-kadang melihat ibu rumah tangga itu sambil orang Jawa mengatakan rengeng-rengeng itu. Nyanyi-nyanyi kecil, memuji Tuhan itu. Sambil dia nyuci, sambil dia jemur, sambil so beautiful life ini. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya kita itu harus mulainya lagi-lagi dari mana gitu loh. Apakah dengan kita itu menyadari akan anugerah dan kemurahan Tuhan, lalu kemudian kita jadi serius, atau sebetulnya bahwa mungkin peringatan ataupun pada saat kita mengadakan saat teduh, pada saat kita bergaul dengan Tuhan dan Tuhan mengingatkan, apa yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Jadi ada keseriusan gitu loh Pak. Tapi kan hidup kita ini kan naik turun. Hari ini serius, besok pagi lupa. Besok paginya itu sama sekali gak ngerjain. Besok paginya lagi kalau bisa itu nonton TV dibandingkan dengan saat teduh. Bagaimana sih ini Pak hidup ini? Jadi memang manusia itu kadang-kadang membiarkan hidupnya itu persis seperti daun kering yang dihanyut oleh sungai itu loh. Ya sudah ngikut aja sudah. Tiap harinya gitu ya gitu aja. Jadi itu yang disebutkan di beberapa sesi sebelum ini. Yaitu time is evil, dia tidak sadar. Waktu ini jahat loh. Seharusnya setiap waktu itu ada isinya. Ada waktu ini, ada waktu itu yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi itu artinya pada saat kita melakukan apa saja, betul-betul Kolose itu mengatakan, Paulus kepada jemaat Kolose, apa itu lakukanlah untuk Tuhan. Itu adalah worship. Tapi bagaimana gitu loh Pak, kesadaran ini bisa muncul itu, yang saya mau katakan itu adalah kesadaran ini bisa muncul terus menerus. Misalnya nih Pak, 1 minggu ya paling enggak 5 hari lah hidup itu diisi dalam tanda kutip dengan satu gairah, dengan satu energi, dengan satu pengucapan syukur atas
waktu dan kerja yang Tuhan sediakan. Tapi kan hidup kita itu tidak seperti itu. Mungkin 1 minggu itu kita 1 hari aja penuh dengan syukur, itu sudah bagus gitu. Oleh karena apa? Biasanya itu diwarnai dengan kemarahan, diwarnai dengan kejengkelan, diwarnai dengan masalah. Kan ini tuh gejolak itu naik turun sehingga dalam setiap hari itu kayaknya itu sulit sekali untuk menerapkan bahwa dalam setiap hal lakukanlah seperti kepada Tuhan. Itu kan jadi sulit banget gitu loh Pak. Bagaimana sih kita itu lalu kemudian bisa lalu merendahkan diri kepada Tuhan dan setiap pagi bangun pagi Tuhan, karena Engkau masih memberikan nafas kepadaku, kesehatan kepadaku, berikan juga kekuatan dan kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bagaimana Pak? Gitu loh. Itu kan jeritan daripada semua anak-anak Tuhan itu kan di situ. Sebetulnya manusia ini banyak yang membutuhkan orang lain untuk membantu, untuk mengajar, memberi contoh, mengingatkan. Tapi ada yang sudah cukup dewasa imannya, rohaninya. Sehingga dia secara independen, sendiri aja dia itu bisa membuat plan, membuat strategi untuk hidup ini. Dan itu harus dibedakan. Dan sebagian besar daripada anak-anak Tuhan itu masih disebutkan bayi. Makanya dalam Ibrani pasal 5 itu dikatakan mengingat waktu. Ya sebetulnya kamu itu ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun jadi orang Kristen loh. Tapi tetap bayi. Seharusnya jadi guru kamu, bisa mengajar, bisa menjelaskan akan hal-hal seperti ini, bisa mencelekkan mata sehingga bisa memberi kesadaran baru. Yang bisa menciptakan stimulan sehingga munculnya drive untuk mulai menginginkan makanan rohani yang lebih dewasa, lebih solid food itu. Seharusnya kita bisa, tetapi kita tidak membiarkan diri dilatih. Ini loh, makanya kalau kita lihat di gereja aja begitu banyak kegiatan. Ya satu pihak saya betul-betul bersyukur, ya memang ya itu Bu. Seharusnya kalau betul-betul jemaat ikut terlibat saja, itu sudah mempunyai bahan-bahan, sering diingatkan. Gitu. Tapi Pak, di pihak yang lain, saya juga melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang sangat ambisius. Baik itu untuk pekerjaan yang menghasilkan uang atau untuk pelayanannya sangat ambisius sehingga terjang sana, babat sana, babat sini, tidak memikirkan mengenai orang lain. Kalau perlu menutup pelayanan dari orang lain. Tapi kan kita kembali lagi. Tadi Paulus itu mengatakan dalam segala hal hendaklah kamu melakukan itu seperti kepada Tuhan. Jadi berarti kalau kita itu di dalam bisnis, kita dalam pekerjaan, kita juga dalam pelayanan, seharusnya ini kan equal begitu loh. Apa yang kita tuh kerjakan seharusnya kan seperti kepada Tuhan. Jadi baik itu bisnis, baik itu pelayanan, baik itu tuh pekerjaan apapun begitu, baik itu ibu rumah tangga ataupun mendidik anak dan sebagainya, seperti kepada Tuhan. Berarti di dalam setiap bagian ini kan ada keseriusan yang sama, gitu loh Pak. Nah sekarang ini bagaimana sih kita itu bisa mempunyai kesadaran, merawat anak, mendidik anak itu tidak lebih rendah loh dibandingkan dengan mereka-mereka yang kerja sampai punya mobil, punya rumah 2, 3, 4, 5 misalnya. Walaupun itu dengan korupsi atau cara apa saja. Tetapi kan orang-orang yang ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan, itu kan dilihatnya sebagai membuang waktu gitu loh Pak. Bagaimana itu? Kenapa kok nggak bisa lalu kemudian orang itu juga sama gitu melihat bahwa Paulus juga melihat, apalagi tadi Bapak mengatakan bahwa mencuci piring panci itu pun harus sebagai satu worship, sebagai satu ibadah kepada Tuhan. Nah ini merawat anak, mendidik anak itu kan lebih lagi Pak. Tapi kenapa kalau tidak menghasilkan uang, tidak membuat rumah tangga ini mempunyai penghasilan yang lebih, kenapa dianggapnya itu rendah?
Gitu loh Pak. Nah itu sebetulnya bicara lain lagi. Itu bicara mengenai struktur kepribadian dari manusia. Jadi manusia kalau kita lihat itu strukturnya terdiri daripada kombinasi dari berbagai macam komponen sebetulnya yang kompleks sekali ini. Itu kalau berbicara mengenai struktur berkaitan dengan kepribadian, dengan temperamen, itu dengan developmental dari stagesnya orang, ada fiksasi di sana sini, ada kebutuhan primer yang terpenuhi dan belum terpenuhi, dan akhirnya kombinasinya itu membuat ada orang itu yang pikirannya seperti itu sehingga gampang sekali dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi karena dia hidup di dalam lingkungan yang sebagian besar pikirannya cuma uang, kaya yang itu yang dipentingkan, sehingga yang lain itu dinilai kurang. Bahkan kalau kita hidup di antara orang yang pengagum pemain sepak bola lah, pemain basket, pikiran kita orang-orang itu sampai anaknya pun dari kecil dileskan sepak bola dan sebagainya, padahal di mata Tuhan apa itu gitu loh. Itu kan hanya permainan, hanya rekreasi, hanya olahraga. Itu bukan sesuatu yang sebetulnya itu menjadi tujuan dari hidup manusia. Tetapi oleh karena lingkungannya begitu, ini manusia seringkali menjadi korban, menjadi objek daripada pengaruh budayanya nih. Ini yang seringkali menjadi istilahnya dia tidak tahan dan dia berespon, menyesuaikan diri dengan social pressure, dari tekanan sosialnya ini. Gitu. Nah ini yang makanya ada ibu-ibu itu yang betul-betul memang akhirnya seolah-olah mematikan hati nuraninya sendiri, bahwa seharusnya dia menjadi ibu rumah tangga yang bisa merawat, mendidik, membekali anaknya dengan bekal-bekal yang penting sekali supaya anaknya itu menjadi manusia seutuhnya. Tapi dia lebih memilih mengabaikan. Karena baginya yang penting tokonya itu maju. Yang penting tokonya sekarang buka ada 20 cabang di mana-mana. Yang penting itu pendapatannya sekarang itu 10 kali lipat daripada 5-6 tahun yang lalu. Nah, pikirannya seperti itu. Yang penting saya punya rumah 2-3. Yang penting saya bisa investasi, beli tanah di sana sini. Yang penting nanti setiap tahun bisa jalan-jalan ke luar negeri. Yang penting saya bisa beli pakaian yang termahal, tas yang termahal. Waduh. Jadi ini ada dalam her mind, dalam otaknya. Sehingga dengan sendirinya dia tidak memberi ruangan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan hidup ini apa sih. Lakukanlah semuanya untuk Tuhan, termasuk mendidik anak. Sehingga dengan penuh sukacita, seharusnya dia tahu ini itu saya sedang menginvestasikan nilai-nilai abadi di dalam jiwa manusia, yaitu anakku yang masih kecil. Dari bayi, belajar merangkak, belajar jalan, belajar untuk sekolah, belajar bermain. Saya akan menginvestasikan bekal-bekal yang maha penting. Nah itu banyak ibu yang tidak mempunyai kesadaran seperti ini. Makanya peran dari gereja, termasuk juga siaran radio seperti ini, itu sebetulnya maha penting. Kita mengingatkan, kamu itu bukan milikmu sendiri, kamu bukan milik dunia, kamu bukan milik daripada suami atau istrimu, kamu milik Tuhan. Nah sehingga kamu mesti betul-betul itu mempertanggungjawabkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar sampai seperti ini dan mungkin muncul berbagai macam pertanyaan yang Anda bisa telepon kami. Bahkan jika Anda ingin bergabung dengan kami supaya kita betul-betul bisa menjadi hamba-hamba Tuhan, konselor bahkan yang profesional untuk membantu banyak orang di dalam hidup yang confusing ini. Marilah join dengan kami. Kami ada ujian masuk untuk bisa mengambil konseling maupun mengambil teologi, mengambil bidang program ini dan itu. Silakan hubungin kami. Yang akan ada tes masuk pada bulan Januari nanti. Dengan nomor telepon 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.